Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Yamaha MT-07 tahun 2020 atau generasi kedua. Generasi kedua ini yang dimasukkan oleh Yamaha Indonesia secara resmi. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya langsung saja bahas kelebihan terlebih dahulu. Untuk itu jangan di-skip videonya dan tonton sampai habis ya. Mesin yang dipakai Yamaha MT-07 ini sangat bertenaga di kelasnya, terutama tarikan awal ke tengah. Memang sih karakternya khas MT series, lebih cenderung kuat di torsi ketimbang tenaga. Kapasitas mesinnya 689 cc, 2 silinder inline DOHC 8 klep berpendingin cairan dengan derajat pembakaran 270 derajat atau Yamaha menyebutnya crossplane. Jadi suaranya lebih menggelegar dan ada kemiripan dengan suara khas Harley. Diameter kali langkah 80 x 68,6 mm. Meskipun overbore, tapi Yamaha mengatur karakter mesin motor ini lebih kuat di torsi. Maklumlah, judulnya saja MT atau Master of Torque. Perbandingan kompresinya 11,5 banding 1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Tenaganya 73,7 HP di 9000 rpm dan torsi 68 Nm di 6500 rpm. Jadi yang saya rasakan itu tarikan bawahnya sangat narik, tapi dipakai pelan itu juga nggak mengintimidasi. Dan yang paling saya suka yaitu suaranya yang wah sekali. Meskipun 2 silinder inline, tapi karena pakai derajat pengapian 270 derajat, suaranya jadi menggelegar. Mirip suara Harley. Apalagi kalau knalpotnya sudah diganti dengan aftermarket, bikin orang di sekitar pada lihat. Dimensi Yamaha MT-07 ini meskipun masuk kelas motor besar, tapi proporsinya itu mirip MT-25. Panjang 2085 mm, lebar 745 mm, dan tinggi 1090 mm. Jarak sumber roda 1400 mm. Jarak terendah ke tanah 140 mm. Dan yang lebih oke lagi, selain proporsinya yang nggak terlalu besar, tapi juga berat motor ini yang bisa dibilang cukup ringan dengan 183 kg. Jadi masih percaya diri lah dipakai berkendara di lalu lintas yang cukup padat atau melewati kemacetan. Kaki-kaki Yamaha MT-07 ini meskipun tidak terlalu istimewa, tapi ada beberapa bagian yang menurut saya oke di kelasnya. Yang lebih oke itu kaki-kaki belakang. Swing arm pakai model banana berbahan aluminium. Lalu penggunaan velg bawaan lebar 5,5 inch. Ban bawaan juga sudah berukuran 180/55 ring 17. Dan suspensi belakang yang ada 2 penyetelan redaman. Ada yang pakai kunci shock dan juga pakai obeng minus. Dan juga suspensinya model tidur dan tumpuannya ada di swing arm ke crankcase atau mesin. Kalau motor pada umumnya kan dari swing arm ke rangka. Jadi Yamaha MT-07 ini lebih kekar dari segi kaki-kaki. Posisi berkendara Yamaha MT-07 ini bisa saya bilang nyaman tapi agresif. Karena pakai stang lebar dan posisinya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu dekat jarak stang ke badan. Jadi dada saya lebih membuka. Ini seperti antara posisi stang MT-25 generasi pertama dan MT-15. Kemudian untuk tinggi jok ini 805 mm. Masih sedikit lebih tinggi adik terkecilnya yaitu MT-15 dengan 810 mm. Namun karena busa jok MT-07 yang saya review ini dipertebal lagi sama yang punya, jadi terasa lebih tinggi. Sebagai informasi, tinggi saya 167 cm. Nah, untuk posisi kaki naik ke footstep juga rasanya hampir seperti di MT-25. Tapi karena MT-07 ini punya tinggi jok yang lebih tinggi, membuat jarak jok ke footstep lebih jauh, sehingga tekukan kaki saya lebih siku dan lebih nyaman. Jadi masih oke lah dipakai dalam waktu yang cukup lama.
Untuk posisi penumpang di Yamaha MT-07 ini juga nyaman. Meskipun joknya terpisah dengan jok pengendara, tapi jarak antar jok itu mepet dan selisih ketinggiannya nggak jauh. Mirip jok tandem. Joknya juga lega dan empuk. Dan karena joknya seperti yang saya katakan tadi, jarak penumpang ke pengendara itu pas. Dan untuk posisi kaki naik ke footstep juga pas. Nyaman lah selayaknya motor naked. Setelah membahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Yamaha MT-07 ini. Desain Yamaha MT-07 ini bagi orang awam atau nggak paham mengenai motor besar, terutama MT series, pasti akan menganggap biasa saja. Dan mungkin ada yang menilai ini MT-25, secara kan sama-sama 2 silinder. Tapi tampilannya kurang menarik perhatian orang awam. Baru menarik perhatian kalau suara mesinnya nyala, apalagi pakai knalpot aftermarket. Ini padahal generasi kedua. Kalau generasi pertama malah lebih mirip lagi dengan MT-25. Mungkin kalau generasi ketiga MT-07 masuk Indonesia dan dipakai di jalan raya akan jadi perhatian banyak orang. Karena desain lampu depannya yang cukup aneh. Dari mesin Yamaha MT-07 ini meskipun ada kelebihan yang sudah saya jelaskan tadi, tapi ada beberapa kekurangan. Utamanya yaitu tidak ada riding mode, yang itu berguna sekali untuk pemula. Karena motor ini punya torsi yang memang nggak bisa diremehkan. Jadi perlu untuk beradaptasi dengan karakter mesinnya. Dan juga bisa mengatur performa mesin tergantung kebutuhan kita kalau ada riding mode. Contohnya ketika jalan licin atau hujan kita bisa atur mesinnya lebih halus atau jinak. Begitu sebaliknya kalau kita butuh powerful juga bisa diatur. Kemudian motor ini juga tidak ada assist and slipper clutch. Karena kopling motor ini menurut saya lumayan berat ketimbang adiknya yaitu MT-25. Dan juga panas mesin motor ini yang cukup terasa di betis apalagi dipakai jalan di kecepatan sekitar 50 km per jam. Mungkin bagi yang sudah terbiasa pakai motor besar akan merasa masih mendingan. Tapi kalau bagi saya yang pengguna motor kecil, ya pasti yang saya rasakan itu panas mesinnya. Lampu Yamaha MT-07 ini tidak semuanya pakai LED, hanya lampu belakang dan rem saja. Yang lainnya masih halogen. Kesannya itu kurang modern sih. Terutama C-nya ini karena bentuknya sama dengan motor kecilnya yang model lama, jadi kesannya kuno. Lalu lampu depannya ini turunan dari lampu MT-09 generasi pertama. Namun jangan khawatir, untuk penerangannya sangat memadai kok, kata pemilik motor ini meskipun pakai halogen. Dan karena pemilik motor ini kurang pas dengan warna lampunya yang kuning bawaan, digantilah jadi LED. Nah, untuk kaki-kaki ada beberapa kekurangan yang mungkin ada yang wajar di kelasnya. Pertama, dari suspensi depan yang belum upside down. Kedua, meskipun rem depan sudah dual disc brake, tapi mount kalipernya belum radial atau monoblok. Dan yang ketiga, meskipun sudah ABS, motor ini tidak dilengkapi TCS atau traction control system yang itu seharusnya ada di motor ini. Karena ya motor ini punya torsi yang galak. Dan kata yang punya, ban bawaannya itu cukup licin apalagi pas melewati marka jalan atau garis-garis jalan itu. Kalau nggak hati-hati bisa selip. Kalau bicara harga, jujur menurut saya sangat mahal harga barunya. Harga baru Yamaha MT-07 ini menurut website resmi Yamaha berada di harga Rp243 juta on the road Jakarta. Ini hampir setara harga contohnya Kawasaki Z900 yang tidak jauh dari harga tersebut. Namun dengan kapasitas mesin yang lebih besar dan jumlah silinder lebih banyak. Ya namanya juga motor besar. Harga kadang tidak masuk akal mengingat MT-07 ini juga impor langsung dari Jepang. Mungkin bagi kalian yang suka dengan keeksklusivitas dan uang bukan jadi masalah, Yamaha MT-07 ini cocok lah. Karena motor ini jarang sekali ada di jalan raya dan juga jumlah yang masuk Indonesia juga sedikit. Dan ya ada masukan dari Bro Bimo,
yang sebagian sudah saya jelaskan di plus minusnya, tapi ada yang belum saya sampaikan. Pertama, kalau kita tidak isi bahan bakar dengan oktan yang tidak sesuai rasio kompresi, performa motor akan menurun, baik itu pakai oktan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Untuk informasi lagi ya, MT-07 ini rasio kompresinya 11,5 banding 1, jadi cocoknya pakai bahan bakar oktan 95. Kalau Pertamina pakainya Pertamax Plus, kalau Shell pakainya V-Power. Kemudian yang kedua yaitu cari spare part modifikasinya susah. Ya karena motor ini kan jumlahnya sedikit ya yang dimasukkan resmi oleh Yamaha. Jadi toko penjual spare part modifikasi sangat jarang menyediakan. Paling hanya bengkel modifikasi yang sudah bisa impor sendiri. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Yamaha MT-07 tahun 2020 ini. Semoga yang sedang ingin memiliki motor ini akan segera memilikinya. Terima kasih kepada Bro Bimo yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanro038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.